warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya punya waktu kira-kira 1 jam. Setelah itu akan mulai. Jadi karena ini yang mengajar itu bukan guru, bukan ngomong, pasti tidaklah sepintar Bapak Ibu guru ketika mengajar. Maka ini gaya mengajarnya seorang guru pasti akan berbeda. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 ya? Kamu baru masuk ya? Oh iya. Cita-citamu jadi apa? Arsitek, Pak. Jadi arsitek. Bapakmu arsitek? Siapa? Oh iya. Ibumu temanmu ya? Siapa? Oh iya, ini ketemu banget. Ini ibunya yang ketemu saya. Kamu jadi arsitek kenapa? Siapa? Ingin seperti ayah saya, Pak. Oh, ingin seperti bapakmu. Rasa sekolah arsitek ya, mungkin oleh bapakmu bisa. Kira-kira kalau kamu jadi arsitek apa yang ada di dalam pikiran? Kalau saya jadi arsitek, saya akan melakukan sesuatu. Kira-kira ada? Ya, melakukan pembangunan yang bermanfaat bagi lingkungan. Wah, luar biasa. Bermanfaat bagi dunia. Naksa. Sa, kalau kamu jadi arsitek, bangunan apa kira-kira yang akan kamu buat? Pasti lebih ke fasilitas umum, Pak. Oke, apa itu? Mungkin tempat ibadah atau ya yang bisa dimanfaatkan orang umum, Pak. Oke, good. Jadi kalau menjadi arsitek, buat rumah ibadah dibuat untuk fasilitas umum. Kamu dari siapa? Kamu namanya siapa? Malinda. Jangan setiap orang punya cita-cita yang berbeda. Lah ya pasti. Ini kira-kira kalau kamu kenapa? Saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang sedang sakit. Oh, luar biasa kamu bantu. Jadi bayar gimana? Saya lakukan itu dari kelas. Oh ya benar. Dulu yang di TV itu juga disumpah itu. Konten proper di DPR. Lo nyolong nggak? Nggak. Kamu mau mutusin adil nggak adil? Nyopet itu. Kira-kira gimana? Kalau spiritmu dari sekarang. Kalau kamu besok kemudian ya Mas Dolan namanya profesi kan harus dapat pendapatan. Kalau suatu ketika dan masih nggak mampu terus kemudian dia minta tolong pada kamu, dengan berapa? Saya tetap membantunya. Gratis? Gratis. Oke. Saya Gusti Allah. Dengan spirit yang ada di backdrop itu. Ketika Sumpah Pemuda itu dilakukan, tanggal berapa? Tanggal berapa? Jadi 28 Oktober itu hari apa? Itu hari yang aku betul salah. Lebih dulu. Go. Bajumu bagus banget. Kamu siapa? Dia aku sekolah dari Dian, kamu dari sekolah mana? SMA Negeri 1 Pemalang. Wah, Pemalang kamu? Iya. Oke, coba. Saya Putra Putri Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Oke. Kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Apakah pada saat itu sudah kami Putra Putri Indonesia bernegara yang satu negara Indonesia? Kan di negara Indonesia. Oke, sudah ya? Oke, thank you. Tadi pertanyaan saya sama kayak, apakah pada saat itu kami Putra Putri Indonesia bernegara satu negara Indonesia? Belum. Pertanyaannya begini, lagi jangan dulu. Kapan kemudian Putra Putri Indonesia itu mengaku bahwa kita bernegara satu negara Indonesia? Pada tanggal 28 Oktober. Oke, silakan dulu. Anda kamu dari mana? SMA semester. Semesta itu di mana? Gunung Pati, Semarang. Oh, apa jawaban? Tanggal 17 Agustus 1945. Yes. Sebenarnya kalau anak-anak muda saat itu ngomong
Saya mau bayangkan ini berimajinasi. Pada 28 Oktober 28 itu dia bilang, kami putra-putri Indonesia bernegara, satu negara Indonesia. Proklamasi dia 28 Oktober. Kenapa tidak? Karena pada saat itu tadi disampaikan ada, kalau orang Jawa berkumpulnya di apa? Yogyakarta. Kalau orang Sulawesi Yong Sleep. Kalau orang Kalimantan Yong Borneo. Good. Kalau kita kelompok Islam ya? No. Ada yang tahu nggak kalau Islam? Boleh katakan yang tahu? Jadi ketika kita mau menyatakan anak muda saat itu bicara, itulah sebenarnya jika bakal persatuan. Cuman karena masih ke daerah dikumpulkan. Statement bareng-bareng. Bro gimana bro? Oke, kamu dari mana? Jawa kumpul. Kamu dari mana? Saya kesana kumpul. Kamu dari Bur kumpul jadi satu. Semua. Tapi kita bernegara. Nanti Belanda dekat banget sama kita. Kita tidak di sini. Itu yang saya bayangkan. Kita mencoba berimajinasi pada saat itu. Kira-kira seperti itu. Atau kalau saat itu mereka bisa bersatu merumuskan, mungkin tidak tahun 2028 atau mungkin tahun berikutnya tahun 2009 ini kan sudah merdeka. Ya, apa baru sampai 17 Agustus itulah perjalanan sejarah. Di dalam 17 Agustus itulah pernyataan kita sebagai negara. Tapi pernyataan sebenarnya sebagai bangsa itulah 28 Oktober. Dan itu anak-anak muda. Kalau Bung Karno dulu mengatakan, beri kami 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Kayak udun. Jangan-jangan kan udun. Jadi Bung Karno mengatakan 1000 orang. Pidatonya berhenti di situ nggak? Ada lanjutannya nggak? Ada yang tahu nggak? Kayaknya memang ada. Dari mana? SMA 1. Oh, tambah dewek lah. Ya. Oh, kelas berapa karena? Kelas 2. Oh, kelas 12 ya. Apa? Beri aku satu pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Oke, tepuk tangan. Oke. Pikir. Coba kalau kamu koreksi dari sini. Beri aku 10 pemuda akan guncangkan dunia. Wah, oke. Kenapa kira-kira kok Bung Karno ngomongnya 10 pemuda? Sebenarnya ada kalimat 10 pemuda semangat dan menyala-nyala. Kenapa Bung Karno mengatakan dari perlu 1000 orang tua untuk mencabut Semeru? Tapi dunia Indonesia seperti ini juga horor. Horor itu apa ya? Guncang. Cukup 10 pemuda. Apa sebenarnya makna implisit yang ada di dalamnya? Kira-kira ada yang bisa berani menginterpretasi? Kalau usah takut, namanya siswa salah nggak apa-apa. Kalau benar salah nggak perlu kritik. Ada yang berani menginterpretasi kenapa ya Bung Karno saat itu bicara? Kenapa? Oh, kamu juga boleh. Oke. Ya. Ini ada di mana? Dari Semarang. Semarang. Kamu sudah ada di sini. Kenapa kira gitu? Karena apa ya? TNI beda. Bukan. Yang penting. Beras sepatunya. Kenapa Bung Karno kira-kira tidak sering? Kok tidak pemudanya 2000 gitu loh? Kenapa cuma 10 sedangkan orang tuanya 1000? Karena pemuda itu spiritnya luar biasa. Apa yang luar biasa dari spirit pemuda? Dengan spirit itu bisa mengeluarkan gagasan, kemudian melakukan tindakan yang hasilnya bisa luar biasa. Oke, kamu merasakan bagian dari yang luar biasa yang muda itu atau tidak? Iya Pak. Iya, nah gagasan yang luar biasa kira-kira apa? Kalau kamu melihat republik ini, kira-kira apa sih yang luar biasa yang bisa kamu berikan? Apa saya mulai dulu? Ketika kamu merasa luar biasa, apa problem republik ini menurutmu yang paling akut hari ini? Mentalnya Pak. Mentalnya.
Lu rasain tuh kalau ngomong yang tua-tua, kita kan udah gitu yang tua-tua yang mentalnya itu. Ini agak beres gitu. Iya katanya. Itu beres semua mentalnya. Gimana? Mental seperti apa sih sebenarnya tidak beres itu? Mental kuli. Kebanyakan orang Indonesia tuh punya mental kuli. Jadi melakukan sesuatu tuh cuma kalau dilihat aja bagus, tapi kalau ditinggal langsung. Oke, kuli yang biar tidak jadi kuli. Apa kebiasaanmu sebagai anak muda untuk itu? Yang pertama harus sadar diri dulu, Pak. Apa? Kamu pingsan. Maksudnya apa ya? Jadi sadar karena kita ini kan pemuda, nantinya itu kita yang pemegang bangsa ini. Jadi kalau misalkan masih melihara mental kuli itu ya kapan majunya Indonesia? Jadi harus mental apa? Mental berjuang. Mental berjuang. Oke, lanjut. Yang juara pasti yang kerja keras dan kerja cerdas. Ada yang nggak setuju dengan kata-kata? Kalau dia setuju semua. Itulah mental juara. Dan mental juara itu kalau dia tidak juara, dia akan stop. Kamu yang terbaik, selamat. Nah, ini dalam konteks politik tadi yang disampaikan sadar politik, itulah yang kemudian dikatakan orang-orang yang bermental ini biasanya dia mempunyai statesmanship kenegarawanan yang luar biasa. Begitu. Kronologi kalau kita bicara dari Sumpah Pemuda dan kemudian ada keinginan budaya Indonesia yang bersih, jujur, anti korupsi, anti narkoba dan sadar akan politik. Sadar politik itu betul. Yang usianya sudah 17 anak-anak? Sudah 17. Sudah sunat. Ketika sebenarnya kamu mau memilih karena kamu sadar politik, tahun depan kamu memilih. Ketika kamu memilih, apa sebenarnya harapan yang kamu berikan pada saat menentukan pilihan itu? Kamu punya hopes, punya harapan apa sih? Kalau mau ikut berpartisipasi, ya berikan buktinya aja yang dari apa yang dikatakan oleh calon-calon itu, Pak. oke. Kalau dia nggak bisa kasih bukti, Turun. dia mau turun. Aku nggak mau. Berarti beliaunya tidak sadar politik, Pak. Oke, berarti dia pingsan politik. Kenapa saya katakan? Karena semakin hari partisipasi orang tidak perlu banyak. Kalau mendengar kata-kata politik, apa sih yang ada di kepala anak-anak SMA ini? Nama saya Hidayat Sulistiana Harjo. Tadi? Dari SMA Negeri 1 Pati. Oh, Pati. Oke. Kalau kamu Hidayat, kamu mendengar kata politik yang terlintas apa di kepala? Korupsi, Oke. suap menyuap. Suap menyuap. Oke. Jadi politik itu apa? Politik itu kalau menurut saya itu politik adalah sesuatu hal untuk memajukan suatu bangsa ini, Pak. Intinya itu kayak gitu. Kalau menurut saya, bukan. Dari jawaban pertama punya saya masih agak bingung. Jadi politik itu korupsi, dua itu politik adalah suap menyuap. Saya politik adalah itu. Jadi politik apa? Menurut bebas saja. Gini, kalau menurut saya itu politik itu ya itu, Pak, sesuatu hal untuk memajukan suatu bangsa ini. Oh, ya. Jadi korupsi kan? Berarti kalau untuk memajukan bangsa ini ya nggak boleh korupsi, Pak. Bukan seharusnya. Oh, berarti direvisi yang pertama ya. Gini, kan saya pikiran saya saat ini, ya kan Pak, sesuai realitas saat ini banyak yang korupsi, banyak yang suap menyuap kayak gitu, Pak. Jadi menurut kalau sudah begini, sebagai kamu Umur saya 16 tahun. mau kali belum memilih. Kalau kamu besok punya kesempatan memilih dengan situasi seperti ini, kamu lebih ingin berpartisipasi untuk ikut atau lebih baik berputar saja? Saya ingin berpartisipasi untuk ikut. Oh, kenapa memilih itu? Enggak, karena gini,
kita memilih berdasarkan dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh terbuka oleh orang lain, karena diri kita sendiri yakinlah bahwa diri kita itu yang terbaik. Kayak gitu, Pak. Oke. Tapi terakhir pertanyaan saya ya. Kalau kamu melihat politik yang baik tadi yang menguntungkan itu contohnya apa? Gini, melihat politik yang baik dalam politik, kita itu harus sadar diri kita dari diri kita sendiri. Kita pelaku politik itu kita tidak boleh menyuruh misalnya nggak boleh korupsi, nggak boleh gini, tapi kita harus mencontohi sebagai pemimpin di politik itu. Kita mencontohi bahwa misalnya saya sebagai bupati lah kayak gitu. Kita dulu sana, cocok nggak jadi sana? Jadi bupati pagi cocok dulu ini. Oke, apa? Saya jadi bupati pagi terus gimana? Saya tidak akan korupsi dan saya tidak akan menyuruh orang lain untuk tidak berkorupsi, tapi saya akan menyontohi, bukan hanya berbicara omong kosong saja, tapi saya akan menyontohi. Jadi saya tidak akan korupsi, tidak akan suka kayak gitu. Jadi dalam diri saya sendiri saya mempunyai pendirian yang tegas bahwa saya tidak akan menyuruh orang lain untuk tidak berkorupsi, tapi saya akan menyontohi melalui tindakan saya sendiri. Tepuk tangan. Politik ya? Ayo politik ya? Kita belajar itu saat politik ya? Politik. Saya bicara sekolah mahal, politik ya? Saya bicara Anda pakai seragam abu putih, politik ya? Politik. Politik adalah seluruh kehidupan. Politik ini kalau kita terjemahkan adalah apapun yang dibuat untuk kepentingan bersama, apapun. Maka seringkali sih orang melihat politik dan tadi yang dikatakan ada itu persepsi yang dimunculkan dalam politik hari ini ditunjukkan oleh televisi kelakuan negatif yang dilakukan. Maka disampaikan saya adalah bagian dari spirit anti korupsi. Maka pada saat itu sebenarnya inilah dari sebuah kesadaran politik yang mesti dibangun untuk kita bongkar. Sebenarnya hanya mengajak mengpilah anak-anak berpolitik mau uji organisasinya, mau yang berkelompok di yong-yong tadi, mau organisasi pada saat itu yang muncul. Syarikat Islam mulai, Syarikat Dagang Islam ada saat itu, sampai kemudian muncul pergerakan-pergerakan partai. Ada partai PNI, ada kemudian MU saat itu, masyhur. Tidak orang kan menunjuk aja bisa. Kamu aja lah ya jadi bupati pagi. Bisa aja kan sebenarnya? Bisa nggak? Kenapa bisa? Bisa nggak? Sebenarnya ditunjuk aja. Kamu aja lah. Sebenarnya ditunjuk. Pak kepala sekolah, Pak kepala sekolahnya sih ada yang bisa. Kalau tunjuk gubernur gitu, Pak Ganjar aja. Atau diganti yang lain, bisa nggak? Kalau sekarang bisa nggak? Sekarang bisa nggak? Kenapa? Kalau saya itu nggak bisa Pak, soalnya sesuai dengan tata cara pemilihan itu kan yang menjadi itu kan jadi saya jadi gubernur itu kan juga dari pilihan seluruh warga Jawa Tengah Pak, jadi harus dari suara juga. Umpama seluruh rakyat Jawa Tengah setuju, udahlah daripada pusing-pusing nggak bisa ngisi duit, ditunjuk aja salah satu ini. Enggak sih Pak, kan pasti setiap orang itu mempunyai karakter sendiri gitu loh Pak, sesuai juga. Oh gitu ya? Maka kemudian bisa nggak ditunjuk sendiri? Nggak bisa. Agar bisa kemudian cara apa yang bisa ditempuh? Demokrasi kan Pak? Demokrasi itu apa? Demokrasi itu udah bagus itu terus. Demokrasi. Pokoknya demokrasi itu dari rakyat, dan oleh rakyat. Ada yang tahu nggak siapa yang mengatakan demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat? Siapa? Kamu teriak dari situ? Oke, siapa berarti Bang?
mantan Presiden Amerika. Demokrasi kembali. Ya betul dia. Dimulai dari kata demos sama kali Kratos. Tahu artinya? Demos Kratos? Ya. Intinya apa sih? Jadi kalau orangnya ditunjuk bisa apa tidak? Bisa kalau rakyatnya berkehendak. Tapi rakyat tidak berkehendak. Maka Anda ingat Indonesia lahir, Founding Father memproklamasikan kemerdekaan. Pemilu pertama kita kapan? Ada yang ingat? Tahun 19 berapa? 55. Berarti berapa tahun setelah Indonesia merdeka? 10 tahun. Pemilu itu adalah salah satu indikator negara demokrasi. Maka 10 tahun pertama kita belum bisa disebut negara demokrasi. Kita baru lahir, baru bisa sebut. Pemilu kedua berapa? Tahun berapa? Kita ingat ya? Good. Berarti berapa tahun? Dari 55 sampai 71. Ya. Maka reguler tidak terjadi. Pemilu berikutnya tahun berapa? 171. Ada yang ingat? Pemilu adalah indikasi demokrasi dan dia sudah melakukan 110 tahun. Kemudian kita sekarang diakui sebagai negara demokrasi. Soekarno menjalankan pemilu hanya sekali, dia jatuh. Soeharto pemilu terus-menerus, kemudian geger, jatuh 9 tahun. Baru setelah itu berganti, sekarang pemilu sampai terakhir. Maka pada saat itulah kemudian kita sudah dilihat oleh negara asing, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar. Nomor berapa? Ya, nomor berapa? Oh, ya? Ada yang ngomong saja. Suaranya yes, India harus mengikuti sampai dengan pilkada, memilih Pak Bupati, oh izin juga, kemudian pilih gubernur dan seterusnya. Itulah kemudian orang menjadi sadar politik untuk ikut memilih gubernur. Bahkan di negara-negara maju, kita sudah melihat bagaimana orang mau duduk di dalam sebuah jabatan publik dan menunjukkan apa yang disebut sebagai program-program. Jadi sampai programnya apa? Terlihat atau tidak? Kalau tidak, turun. Dan ada mekanisme cara menurunkan. Kalau mekanisme cara menurunkan presiden secara konstitusional, namanya apa? Ada yang tahu nggak? Oh, dari seminari, pemakzulan atau impeachment. Ada yang pernah dengar? Spirit adalah spirit anak muda yang semangatnya menyala-nyala. Anda tidak bisa berhenti pada titik itu. Ketika kemudian punya cita-cita jadi arsitek, punya cita-cita jadi dokter, itu yang sekarang harus kalian semua arahkan sampai ke sana. Arahkan sampai ke sana. Begitu itu diarahkan sampai ke sana, disitulah semua akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Korupsi adalah budaya, gitu. Boleh? Yes. Dari Kudus, Pak. Oh, Kudus. Okay. Korupsi membudaya karena menurut saya budaya atau budaya. Karena menurut saya korupsi itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah berakar sampai ke bawahnya. Oke. Jadi kalau kita korupsi boleh nggak? Ya boleh, Pak. Katanya sudah kebiasaan. Karena itu budaya yang jelek, Pak. Oh, budaya jelek. Oke. Ada apa? Budaya itu merupakan pengolahan dari budaya dan pada dasarnya manusia adalah baik dan apa yang dihasilkan adalah sebuah kebaikan. Jadi yang termasuk budaya adalah kebiasaan yang baik. Oke, good. Ini semua itu terjadi dalam hampir seluruh layer. Sekarang lagi ada penerimaan CPNS, semua di sana. Sampai kemudian saya buka di Twitter saya. Hari ini lagi tes CPNS. Maksudnya waktu kemarin saya tulis, kalau Anda menemukan pelanggaran, tolong sampaikan kepada ganjarpranowo@yahoo.com atau ganjar_book@jatemprof.go.id, atau Anda boleh nge-tweet
lewat Twitter saya @ganjarpranowo. Atau Anda boleh SMS dan nomornya saya lupa, soalnya di BKD. Apa yang terjadi? Luar biasa langsung. Orang bisa menyampaikan apa? Inilah kemudian teknologi yang saya benar-benar bisa merekam setiap saat. Apa yang mau saya ceritakan ini kepada kalian semua? Sebenarnya mereka pun akhirnya ketakutan dengan kebiasaan negatif itu. Ya sudah, kalau itu tidak diterima. Saya yang sekarang yang akan nawar. Siapa sekarang yang berani kemudian nyogok soal seperti itu, ketemu tak pecat besok pagi. Ketika politik sudah ada di tangan, maka kita diberikan pada tinggal pedang kita itu akan kita ayunkan pada kebaikan atau keburukan. Belum mencapai hasil yang memuaskan. Yang saya tanyakan, apakah dengan regenerasi pemimpin yang tidak bersih itu menimbulkan suatu negara yang kotor ataupun yang lainnya? Dan juga ketika kita menjadi seorang pemimpin di masa yang sekarang sangat maju sekali, contohnya ada apa hambatan-hambatan terbaru yang ada saat ini? Terima kasih. Jadi kan generasi bersih dan teman-teman semua yang anak-anak SMA inilah sebenarnya yang saya bicarakan hari ini adalah Anda kelak kemudian memimpin itu menjadi orang yang bersih dengan nilai-nilai yang bagus. Pertanyaan kedua, kalau ada banyak bergerak, saya tidak pernah memimpikan diri saya jadi gubernur Jawa Tengah karena saat itu kan tidak nggak tahu. Oh ya, Bu Mega itu memerintahkan saya ke Jawa Tengah, nggak tahu deh. Dan saya tidak tahu kenapa kemudian orang akhirnya memilih saya, nggak tahu kenapa. Tapi artinya tidak ada hambatan. Karena bapak saya medalian, ya, saya tidak punya anaknya jenderal enggak. Bapak saya yang polisi rendah bertambah dengan satu, sekolahnya hanya Vervolg School, enggak ya. Vervolg School itu menjadi sekolah rakyat ya. Logo visual. Teknik sipil boleh, silakan dulu. Oke, sukses ya. Jadi Pak di sekolahnya teknik sipil dan hanya membangun dunia. Ya. Kamu siapa? Andika Putra. Wah, kita jadi apa? Bisnismen ternama di Indonesia. Wow. Dapat lagi Pak. Dapat lagi Indonesia. Yang namanya dulu. Tapi kalau jadi bisnismen kan pakai jas. Nah ini jasnya jangan melorot. Dia tarik dulu ke atas. Agak dirapi. Tapi justru butuh bagai. Nama kamu siapa? Andika Putra. Andika, oke. Apa peran pemerintah dan masyarakat agar wakil rakyat itu tidak tahu HP atau keluar habis perkara? Oh, kamu sekolah di mana? SMA Negeri 2 Cilacap. Oh, silakan. Salah kantor ya. Kalau menurutmu peran masyarakat apa? Karena kamu sebagai masyarakat. Sebelum melakukan pemilu, alangkah baiknya kita mengetahui wakil rakyat tersebut, apakah jujur atau tidak. Loh, ngerti tidak jujur atau tidak kenapa? Karena seringkali kita Pak terjadi kuburan atau sisilan duit itu Pak. Orang duit berapa orang? Oh tidak. Jawabnya gimana? Dalam pilihan Budi, Dani, 50.000. Kalau kita menerima uang, kita kan sudah jelas dibeli oleh wakil rakyat tersebut. Oke. Berani untuk menangkal orang politik. Terus gimana itu? Orang itu jujur apa? Coba dia lihat si siapa wajahnya. Jujur ya? Jujur. Ciri-cirinya kalau sudah jujur, rambutnya jegrang nih. Apa ciri-cirinya jujur? Ya karena dia menurut saya bijaksana. Kamu pernah nonton dia? Ada lagi cukup? Oh ada lagi. Apa paling? Ini Pak. Ya. Seringkali kita melihat mahasiswa di TV, di koran maupun di internet melakukan demo. Demo. Nah,
itu kan menggambarkan Indonesia sudah sadar politik. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang aksi demonstran mahasiswa tersebut? Oke. Sudah. Oke. Ya, masih. Tanya bagus. Apa kemudian peran pemerintah untuk itu? Sebenarnya perannya dari pemerintah dalam partai pemilu. Perannya dari KPU. Nah, KPU harus membuat. Saya cerita dikit salah dari saya. Saya dulu menginginkan begini. Waktu saya menyusun undang-undang pemilu itu 2 kali saja. 2 kali. Pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional itu pemilu rombongan bareng-bareng. Satu surat suara itu ada isi gambar presiden, capresnya, ada gambar anggota DPR RI-nya, ada gambar anggota DPD RI-nya. 2,5 tahun kemudian pemilu daerah, pilih gubernur, bupati, DPRD, wah, itu hanya 2 kali. Kalau 2 kali, maka partai politik akan punya peran untuk melakukan fungsinya sebagai sumber rekrutmen kader. Apa? Dia menyiapkan kader-kader terkait. Kalau tidak, yang masuk tadi disampaikan, Wong Suki, orang kaya yang baik juga banyak. Tapi orang kaya ingin menjual jabatannya nanti, dia akan membeli dulu. Setelah itu akan jual. Berasa siapa masih. Maka dalam konteks partai politik ada diri yang mengatakan bahwa orang masuk partai politik itu jangan pernah berpikir pendapatan. Kalau hukum, dia harus berpikir apa yang menjadi panggilannya. Calling. If you have a calling, masuk partai politik. Saya ingin berubah, saya akan memberantas korupsi. Itu ambil dari. Ya, biasanya kalau sudah hidup masuk aku. Ini ada duit, kamu juga ada duit mau nggak? Nggak mau Pak, kenapa? Cuma 50.000. Tapi kalau dia nggak. Kalau kemudian itu sudah berperan bagaimana? Saya bicara sama KPU, KPU yang menyelenggarakan agar kualitas orang bisa dinilai dengan omongannya, dengan pikirannya. Karena manusia itu lebihnya bisa omong, beda dengan dia. Maka gagasan disampaikan dari mulutnya sehingga dia bisa dinilai siapa dia. Kalau dia dibaca tidak bisa dinilai. Pengarahan Bapak yang terakhir, yang masalah Bapak berani mencat anggota pegawai PNS ya. Itu yang pertama, apakah pegawai yang termasuk dalam Bapak yang tadi mencat itu apakah hanya yang negeri atau juga yang swasta yang kadang para pemerintah itu juga berani tidak mengurus yang swasta gitu. Oke. Itu yang pertama Pak. Ya, terus yang kedua, buktinya untuk Bapak kalau berani mencat itu apakah ini Bapak sudah bilang yang masalah CPNS, Bapak sudah dapat masukan masalah ini. Apakah pegawai dari panitia CPNS itu udah Bapak pecat? Oke. Jadi sebenarnya gitu Pak. Terima kasih. Oh, Peter. Ayo saya tanya, Anda siapa? Katanya kejadiannya di Pati. Ini Pak, ini katanya teman pejabat Pak dia nawari 100 juta untuk jadi kayak. Emangnya orang laporin saya tidak saya follow up. Salah ini orang yang nge-tweet itu. Anda serius? Mari kita bicara DM. Oh gitu ya. Sekarang kita DM aja. Siapa namanya? Disebut namanya Udin. Udin. Boleh nggak saya tahu nomor teleponnya? Wah, Bapak selidiki sendiri. Anda fitnah. Anda hanya fitnah saja. Karena hanya kira-kira. Tahu orang kentut, kamu kentut belum tahu. Ya, yang kentut sebenarnya bagaimana? Buktinya apa? Dan orang yang kentut pasti ditanya, kamu kentut ya? Enggak. Iya, kadang dengar untuk beredar. Gimana bedanya? Seperti kentut. Maka saya bilang, mau nggak Anda bersama saya nangkep orang ini? Dikasihlah nomor teleponnya Udin. Langsung saya minta staf saya, telepon dia sekarang. Udinnya yang ngaku. Maka orangnya dia stres dulu. Maka dia sampai hari saya belum menemukan. Sebab kalau dia terima pecatnya gampang. Udah berarti dikasih. Udah malah baru pecat. Nah sekarang saya memang menunggu orang yang main-main betul dilaporkan kepada saya ketahuan tak pecat. Tidak ada ambil ke saya. Tidak ada. Dua penanya. Pasti kalau sesi kedua kalau lebih banyak. Kamu perempuan. Ini undang-undang ini soal Vela. Ini nama stok saya juga. Oke. Kamu dari mana? Dari Negeri 2 Pati. Nah gini Pak, sekarang itu kan pemerintahan itu sudah maksudnya itu di pemerintah itu korupsi.
masyarakat hampir semua konstitusi di pemerintahan itu korupsi. Konstitusi di pemerintahan ya? Iya, misalnya di kemarin seperti di MK, seperti di MK. Kalau MK itu pemerintah atau bukan? Kalau kita pakai teori itu namanya ranah apa? Kalau pernah baca buku Montesquieu itu Eksekutif, yudikatif. kalau MK itu masuk yang mana? Masuk ya. Oke, 100. Oke, pertanyaan sekarang. Terus kan itu Pak, masyarakat itu tidak percaya terhadap pemerintahan, banyak yang tidak percaya. Terus bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi tersebut? Lalu apa yang dapat dilakukan pemuda-pemuda seperti kita kepada masyarakat agar masyarakat itu kembali percaya kepada pemerintah? Oke. Bagaimana kemudian mengembalikan itu? Ada satu negara yang sekarang sudah bangkrut, belum mungkin harus bangkrut. Dan itu kayaknya negara itu keturunan dari Jawa. Namanya Yunani. Orang Pati itu. Nenek moyangnya orang Pati, namanya Yunani. Jadi Yunani ini sekarang terjadi stres yang luar biasa. Orang tidak percaya pada yang sudah jelas-jelas sekarang bangkrut, negara tidak bisa diakui, keberadaannya adalah Somalia. Maka sekarang rakyatnya tugasnya cari uangnya dalam kerampok, nunggu kapal lewat. Maka kapal kita nikel, membawa nikel itu pernah dirampok tidak? Oke, ada yang nonton sini baca Quran dari saat itu. Maka bagaimana caranya? Adalah mengembalikan kepercayaan pada rakyat. Gampang, sulit sekali. Saya mencoba. Rakyat itu maunya pemimpin yang sederhana atau mewah? Sederhana. Maka saya sampaikan, Bapak gubernur baru, Bapak bisa kendaraannya Bapak. Alah sudahlah pakai bekasnya Pak Bibit aja nggak apa-apa. Masa bagus? Bapak bilang, kok harus? Wah sudah dianggarkan. Itu blessing in disguise. Karena Gusti Allah berkati saya. Tuhan memberikan kepada saya pilihan yang kira-kira saya mencoba membayangkan seperti harapan. Dan naik jangan malah Cilacap. Kenapa Cilacap? 6,5 miliar duit yang dianggarkan untuk membeli kendaraan saya, uang itu tidak saya pakai. Akhirnya saya minta izin satu saja. Oh, maka jamin pencitraan, yobet. Yang penting kita bisa menghibur. Alhasil saya diberikan kijang satu harganya 300 juta. Pak Wakil satu, Pak Sekda satu, maka nggak sampai 1 miliar. Anggarannya 6,5 miliar. Saya bisa menghemat berapa? 5,5 miliar. Itu dari saya. Multiplier efeknya dahsyat. Dari saya harus minta maaf pada para teman-teman SKPD. Maaf bro, ini pilihan. Karena gara-gara kamu memberikan mobil saya baru, pilihan saya kijang, maka sekarang teman-teman SKPD terpaksa harus beli di bawah standarnya Pak Put. Makasih Bapak. Bagaimana saya bicara? Bagaimana cara saya bicaranya? Sorry Mas Bro, yang milih kowe saya kira saya bingung dulu. Akhirnya apa? Belinya kijang lebih seri di bawahnya, atau dia beli Avanza, anjir-anjir itu. Tapi apa? Lagi-lagi, saya bismillah membawa amanah. Saya ingin mengembalikan kepercayaan. Manusia adalah tempatnya yang tidak sempurna. Makhluk Tuhan yang tidak sempurna itu sebenarnya manusia itu ya kita tidak sempurna. Barangkali saya ada saran, tapi ini niatan yang mesti kita lakukan. Multiplier efeknya untuk negara ini bisa mengembangkan banyak sekali. Dan yang menarik, dengan naik kijang saya bisa diusir polisi. Kamu jangan parkir di sini, mikir. Karena nggak tahu kalau yang hidup jalan itu berbeda. Dan yang menarik karena kacanya gelap, saya menikmati dari jalan dengan riang gembira. Iya, nggak tahu. Begitu sudah berlama-lama membosankan, kacanya dibuka sedikit. Ini mudah-mudahan dia apa wajah saya. Izin Pak, saya mau lewat. Oh, siapa Bu? Itu juga menjadi hiburan saya.
forum OSIS SMA Jawa Tengah itu apa, dan jika Bapak ditetapkan bukan sebagai Gubernur Jawa Tengah tapi ditetapkan sebagai Ketua OSIS. Iya menarik, saya tak bayangin sih. Ini tinggal pakai celana abu-abu Pak. Pak, tempatnya merah itu di mana? Tipe kepemimpinan apa yang Bapak terapkan untuk memimpin dari OSIS? Yes, thank you. Kepemimpinan seperti apa? Yang seperti saya. Yang seperti saya. Kenapa? Karena saya mencoba menerapkan. Di dalam teori ilmu politik kita yang disebut sebagai virtue. Seorang pemimpin nggak cukup kita uji dari knowledge. Pengetahuan ada, tidak. Kita hanya bicara skillnya, tidak. Tapi kita bicara juga karakter. Bagaimana keseharian kita? Kita harus melihat komunikasinya. Komunikasinya. Asik gak komunikasi saya? Mesti asik. Mana ada gubernur mau nge-tweet? Mana ada gubernur balas SMS? Ketika kita krisis kedelai kemarin beberapa bulan yang lalu, saya telepon pengrajin tempe, kopi, sampai metal. Pak, ini pun Pak Beli ini, jadi ngaji dan kalau Ganjar Pranowo Pak Gubernur Jawa Tengah, Mak Musi. Orang percaya. Loh, kalau ini Ganjar Pranowo tenang, bukan mungkin Gubernur telepon bulog, nggak percaya. Dan situ Perda, inilah paradigma baru yang saya pakai. Kenapa saya punya program Gubernur Mengajar? Karena saya senang mendengarkan. Ternyata gambar yang saya bayangkan persis yang saya imajinasikan. Saya itu inginnya seperti ini. Biasanya nanti saya pulang dari sini, langsung saya cek di Twitter ini sudah ada yang komentar. Nggak tahu di mana ini ada apa. Tapi kalau saya buka boleh satu saja sekarang untuk update, biasanya mereka akan sudah melakukan komunikasi. Betapa real time itu bisa dilakukan. Kenapa saya bicara seperti saya? Karena saya mencoba menjadi laboratorium untuk diri saya sendiri. Kalau saya naik pijak, kira-kira apa komentar rakyat? Rakyat jauh lebih menyenangi saya daripada saya menaik LC. Benar nggak? Harus bisa menyampaikannya. Apa yang disampaikan harus dengan bahasa yang komunitasnya harus tahu. Saya bicara sama anak SMA seperti teman-teman ini, tapi pakai ilmu politik yang saya pelajari di perguruan tinggi, sampai harus mulus kepening. Tapi saya sampaikan politik adalah yang seperti itu, bangun dalam, bangun jembatan dan semuanya, kita akan memudahkan Anda memahami. Maka kira-kira kalau sudah seperti itu, virtue tadi adalah apa? Sifat-sifat baik. Maka pemimpin itu adalah dicari sifat-sifat baik. Maka tadi betul disampaikan, track record, rekam jejak untuk orang kita. Itulah yang akan bisa terjadi. Dan kebaikan itu benihnya ada di Anda semua. Kira-kira kebaikannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.